Karena di dunia ini sudah banyak yang menghafalkan Al-Quran. Orang-orang yang mengajarkan kitab itu dikit. Tapi kalau kepingin ilmunya bermanfaat, maka antum harus khidmah. Terkadang sampai sekarang itu masih ada yang mengkotak-kotakkan. Ini nih pondok harus belajar kitab. Ini nih pondok harus belajar Quran. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ihdaman Fazia, salah satu dari mahasiswa STIK Latifiyah. Sebelumnya Ustadz, di sini saya ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui tadi Ustadz, yang dikatakan Ustadz Lukman juga, bahwasanya suatu hukum fikih itu kan banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Jadi waktu itu Ustadz, kalau nggak salah insya Allah pada tahun 2017 ada suatu pondok pesantren yang dimana ada seorang guru yang sedang menasihati para muridnya. Di situ seorang guru bilang bahwasanya, wahai muridku, ketika kamu nanti setelah keluar di pondok ini, kamu harus belajar kitab, jangan Al-Quran. Karena di dunia ini sudah banyak yang menghafalkan Al-Quran. Orang-orang yang mengajarkan kitab itu dikit gitu. Nah, jadi kamu nggak usah lagi belajar Al-Quran, kan sudah banyak. Nah, cuman Ustadz, setelah saya dengerin seperti itu, saya berpendapat bahwasanya pemikiran seperti itu salah Ustadz. Karena di seumuran anak-anak yang masih di bawah umur, mereka pasti bakal berpikir, oh ya sudahlah, kalau seperti itu aku akan ikut kata guruku. Karena kan seorang murid pasti seperti itu ya Ustadz ya, selalu mengikuti kata guru. Ya daripada ngafal Quran belajar kitab. Nah, pada saat bahwasanya kan seperti yang kita ketahui, Imam Syafi'i saja sebelum menulis kitab yang salah satunya Ar-Risalah itu beliau kan menghafal Al-Quran. Nah, jadi kalau menurut Ustadz pendapat seperti itu bagaimana Ustadz? Karena sampai sekarang saya masih menyalahkan pendapat tersebut. Itu Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Kalau ada pendapat dari seorang guru seperti itu sah saja, boleh-boleh saja punya pendapat seperti itu. Dan kita tidak bisa memperbandingkannya dengan pendapat-pendapat yang lain. Ulama Quran saja akhirnya bisa jadi berbeda-beda. Antum punya tradisi kudus, antum tidak boleh MTQ itu di situ. Dan ada beberapa orang yang akhirnya kemudian ikut MTQ, maksakan ikut MTQ padahal dawuh gurunya seperti itu. Ada beberapa cerita kalau hafalannya langsung hilang semua. Ya kan? Pandanaran beda cerita. Ya boleh Pandanaran. Mungkin Jokir lain hal lagi. MQ beda juga seperti itu. Jadi ada ada qaul yang akhirnya dipilih oleh guru-guru kita, yang bahkan kita sendiri sebenarnya ya boleh-boleh saja berbeda pendapat dari guru kita. Kemarin dulu ini kita sudah bahas ya. Mungkin kita karena mengambil pendapat dari ulama-ulama yang lain yang sebenarnya juga absah gitu. Dan kita akhirnya lebih prefer ke sana, enggak masalah juga. Asal kemarin dulu kita sebut bahwa kita kadang-kadang memang justru harus berbeda dari guru-guru kita. Kadang-kadang dalam konteks pengembangan keilmuan, pengembangan sisi-sisi ilmiah kayak gitu kan. Kalau tidak ada bantahan, kalau ada tesis, ya tesis tentang nasab mungkin. Kalau tidak ada tesis, kalau ada tesis lalu tidak ada sintesis, maka tidak ada. Kalau tidak ada tesis lalu tidak ada antitesis, maka tidak akan menghasilkan sintesis. Sintesis itu sesuatu yang baru, ilmu baru, pemahaman baru, yang tidak akan mungkin lahir kalau tidak ada antitesis gitu. Saya sering cerita ke antum semua bahwa Imam Syafi'i itu di hadapan gurunya itu sekitar 15.000 persoalan berbeda. 15.000 masalah berbeda dari gurunya. Ada perbedaan gitu. Cuman bedanya kita dengan mungkin ulama-ulama terdahulu adalah kalau kita sudah terlanjur beda dengan guru-guru kita musuhi itu, seringkali kayak gitu. Ya kan? Seringkali kita karena tidak setuju, karena mungkin gurunya akhirnya marah karena kita tahu tidak setuju, lalu kemudian kita juga akhirnya jauh dari guru kita. Jadi
Nah itu yang tidak pas gitu. Perbedaan tetap harus, kalau memang terpaksa harus ada perbedaan, nah sebenarnya tidak perlu ngomong terpaksa juga ya kalau teksnya itu tadi ya. Kalau memang mesti ada perbedaan, maka tetap yang dikedepankan adalah akhlak. Kan gitu, di hadapan guru kita mesti tetap punya akhlak gitu kan. Kalau misalnya kita tahu bahwa guru kita itu tidak setuju atau tidak senang ketika dihadapkan kepada mereka atau kepadanya hal-hal yang tidak sesuai dengan beliau gitu, ya tidak usah diomong ke. Ya kita punya pendapat, ya sudah kita simpan saja pendapat itu, tidak perlu kita nyatakan guru kita karena kita tahu bahwa mungkin saja guru kita itu bakal sakit hati terhadap itu. Jadi akhirnya kita tidak dapat ridho syekh tuh. Ya. Dan perbedaan itu wajar, antum akhirnya milih yang antum lebih prefer ke sana ya enggak masalah sebenarnya gitu. Dalam beberapa banyak hal perbedaan-perbedaan itu akhirnya berfungsi untuk terutama membuat kita beragama itu jadi lebih mudah gitu. Kalau ngikuti dalil yasiru wala tu'assiru gitu, basyiru wala tunadziru gitu ya. Nah seperti itu. Jadi akhlaknya tetap harus dipegang. Tadi saya sebut Imam Syafi'i yang berbeda 15.000 persoalan lebih ya terhadap Imam Maliki. Di hadapan gurunya yang lain itu Imam Ahmad Asy-Syaibani. Sebenarnya gini, Imam Abu Hanifah punya murid namanya Imam Ahmad Asy-Syaibani ya, atau Muhammad Asy-Syaibani, Muhammad bin Yusuf Asy-Syaibani. Imam Syafi'i itu tidak pernah ketemu Imam Ahmad, tidak pernah ketemu Imam Hanafi, tidak pernah ketemu Imam Abu Hanifah, tapi ketemunya dengan Imam Muhammad. Jadi cucung murid dari Abu Hanifah. Jadi dari madhab Hanafi, Imam Syafi'i itu mengambil madhab ra'yu, sementara dari madhab Imam Maliki atau dari pandangan Imam Maliki, Imam Syafi'i mengambil madhab ilmu hadis atau madhab hadis gitu. Nah, ada satu contoh kasus yang itu menjadi perbedaan lazim waktu itu ya. Misalnya dalam konteks madhab Syafi'i kita itu disunahkan atau disyariatkan untuk melakukan kunut. Ini berulang kali nih saya ceritakan. Kita disyariatkan untuk melakukan kunut. Yolah akhirnya waktu subuh kita ada kunut. Waktu witir Ramadan kita juga ada kunut. Sementara sebaliknya Imam Hanafi tidak menganggap bahwa kunut itu syariat. Jadi subuh ya tidak pakai kunut, witir itu tidak ada kunut gitu kan. Bukan dianggap sebagai bagian dari syariat gitu. Iya kan? Nah suatu kali ketika Imam Syafi'i datang di makamnya Imam Abu Hanifah, bayangkan cuman makamnya, orangnya nggak ada, orangnya sudah meninggal. Di makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sholat subuhnya tidak pakai kunut. Ini muskil, murid-muridnya akhirnya muskil. Muskil itu bertanya-tanya, Syekh antum ini termasuk orang yang getol, mengkampanyekan, mempopulerkan atau apalah gitu bahasanya, kunut. Sementara kok tadi antum kok tidak kunut? Jawabannya apa? Ikraman wa ta'dziman li Abi Hanifah, menghormati Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah waktu itu sudah terbujur di dalam tanah. Kalau mau tidak hormat gitu kan, ya tidak mungkin lah orang yang dalam tanah itu tegak kalau marah-marah kayak gitu kan. Ya enggak. Ya cuman bagaimana cara kita untuk berikram, bertakzim itu juga bagian dari ya proses dalam kita memperoleh atau mencari ilmu gitu. Juga mungkin berhubungan dengan keberkahan. Gus Adlan sering ngutip dawuhnya Pak Wo ya kan? Tapi sebenarnya itu adalah makalah, kalau koreksi akhirnya Gus, itu makalah dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Said Muhammad itu punya pernyataan sabatul ilmi bil mudzakarah ya, wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu bi ridha syekh. Kalau antum semua kepingin dapat ilmu, kepingin dapat tambahan banyak apa hafalannya ya mudzakarah termasuk diantaranya ya murojaah, takrir, ngulang gitu kan, baca buku, diskusi dan seterusnya itu masuk bagian dari mudzakarah kalau kepingin ilmunya banyak. Tapi kalau kepingin ilmunya bermanfaat maka antum harus khidmah. Khidmah itu ngabdi, yang ngabdi di pondok, ngabdi di masyarakat, ngabdi ke Gus Adlan. Iya. Wa barakatuhu bi ridha syekh. Kalau kepingin ilmunya itu barokah maka antum semua harus mendapatkan ridho dari guru, ridho dari syekh, ya kan, ridho dari Gus Adlan, ya kan. Seperti itu. Ya, kalau itu tadi mungkin jawaban tentang berbeda pandangan ya, sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ya, garis bawah itu kenapa sih kok gini, Pak De?
Kok terkadang sampai sekarang itu masih ada yang mengkotak-kotakkan. Ini nih pondok harus belajar kitab. Ini nih pondok harus belajar Quran. Enggak, semuanya itu harus belajar sama-sama saling melengkapi. Yang sudah selesai hafalan Al-Quran, ya harus belajar kitab. Harus belajar kitab. Yang sudah selesai, yang sudah mampu untuk baca kitab, ya harus baca Al-Quran. Syukur-syukur bisa menghafalnya, ya. Karena semuanya saling berkaitan, ya. Kita nih dalam sholat, kita tuh kan harus fasih dalam membaca Al-Fatihah. Otomatis orang yang pintar baca kitab ya harus fasih juga ngajinya. Ada. Kemudian kita nih sebagai penghafal Al-Quran kemudian disuruh jadi imam. Kalau kita tidak belajar fikih, tidak belajar baca kitab, cak mano gitu nak memahaminya. Ya, sedangkan syarat menjadi imam itu ya harus tahu, ya, tahu tentang ilmu fikih sholatnya. Jadi semuanya itu nggak ada perbedaan, nggak ada ini ulama kita dan lain sebagainya. Semuanya itu harus belajar galo-galo. Ya. Wong yang pinter kitab, ya bagus sih bacaan Al-Qurannya. Wong yang baca Quran, yang bagus bacaan Al-Qurannya, ya dilengkapi dengan cara coba belajar kitab. Ya. Tidak hanya cukup di satu itu, ya. Semuanya saling berkaitan dan lain sebagainya. Itu dari